Oke, dan kita balik lagi ya di B Radio. Nah, kali ini ada yang lagi rame nih. Ada kader nih dari sebuah partai yang katanya ini lagi rame mengenai bansos lah pokoknya. Dan gak usah banyak-banyak ya kan, kita langsung aja simak videonya. Bansos itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, itu sudah beberapa bulan sebelumnya sudah diputuskan dan alasannya sudah jelas dipaparkan. Menurut kami di PSI, lebih baik bansos itu mengikuti kebijakan dari Kemenkeu, memang disalurkan untuk rakyat daripada dikorupsi. Kita ingat dulu ketika COVID, siapa menteri yang mengkorupsi dana sosial? Menterinya dari partai mana begitu loh. Jadi buat kami di PSI, lebih baik memang kalau ada APBN disalurkan untuk rakyat. Toh sesuai dengan undang-undang juga dan disetujui oleh semua partai, semua fraksi yang ada di DPR. Jadi sudahlah, soal bansos kita tutup buku. Kaisang maju pun tetap akan ada cawe-cawe presiden. Akan ada bansos lagi. Menurut saya gini loh, mobilisasi sumber daya negara. Silakan aja kalau dari kubu yang berseberangan mengatakan cawe-cawe presiden ya. Yang jelas kita tahu pemilu adalah pemilu langsung. Dan ini sangat merendahkan logika rakyat, sangat merendahkan rakyat Jawa Tengah atau DKI bahwa mereka itu bodoh dan bisa diatur oleh pemimpin atau siapapun, tangan-tangan apalah katanya ada kekuatan hebat begitu. Berarti kita merendahkan logika masyarakat. Yang setahu saya, misalnya di DKI saja ya, ini masyarakat sudah sangat pintar. Mereka ambil amplopnya, bisa dari 5 amplop yang berbeda, dari caleg yang berbeda, belum tentu dicoblos. Jadi marilah kita sama-sama, kita sudah mulai. Pakai amplop juga. Kenapa? Begini, selain bansos ada amplop saya buka juga. lagi ya. Sebuah lembaga survei, saya jadi nggak enak nih, dengan segala hormat, bukan saya, tapi silakan dicek. Lembaga survei di Indonesia menyatakan bahwa yang paling bermain money politik ada 2 partai, yaitu dengan segala hormat, ini bukan saya tapi hasil survei PDIP dan PKB. Bo, serius, Lin? Bukan. Yes. Wow. Tanggapan Sri Mulyani soal bansos. 78 triliun yang keluar melalui Kemensos. Jadi sebenarnya itu kemana aja sih Bu? Maksudnya masuknya dari mana-mana aja gitu untuk bansos itu Bu? Kalau perlindungan sosial di dalam Undang-Undang APBN kan sebetulnya sudah disampaikan ya pada saat kita dengan DPR sudah menyetujui undang-undang itu, dan kemudian waktu Bapak Presiden menyampaikan DIPA-nya kepada seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah, itu kami menyampaikan bahwa alokasi per fungsi seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial waktu itu sudah disampaikan di dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk perlindungan sosial, dan termasuk bansos di dalamnya itu 479 triliun. Di situ yang masuk di Kementerian Sosial tadi disampaikan oleh Ibu Mensos, memang yang ada di dalam anggaran DIPA Kemensos. Ada sebagian yang sangat besar adalah dalam bentuk subsidi dan kompensasi untuk listrik, gas, dan BBM. Itu adalah termasuk bantuan sosial, karena itu adalah bantuan dari negara kepada masyarakat sosial. Jadi itu nilainya cukup besar, lebih dari mungkin tahun ini ada 300-an. Jadi memang jumlahnya paling besar ada dalam bentuk subsidi-subsidi yang diberikan kepada masyarakat langsung, tidak dalam bentuk bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Hal yang lain yang biasanya masuk di tempat Kemensos kan PKH, kemudian untuk sembako, dan juga beberapa program khusus seperti untuk lansia dan lain-lain. Itu ya. Terima kasih. Anggota DPR fraksi PDIP usul untuk melegalkan money politik. Aduh. Coba kita lihat. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja, batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kuncing-kuncingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Pak, kalau Anda usul melegalkan money politik, berarti tandanya DPR itu sudah menyerah. Menyerah dalam rangka apa? Ya untuk memberantas hal kayak gini ini. Berarti Anda sudah putus asa.
Bapak-bapak DPR ini digaji rakyat untuk mencari solusi dalam sebuah problem. Kalau memang money politik ini menjadi sebuah problem, jangan money politiknya yang dilegalkan, tapi bagaimana caranya mencari solusi agar money politik ini tidak ada lagi. Kalau melegalkan money politik sama saja dengan melegalkan kecurangan. Kalau seperti ini terus, Pak, kasihan orang-orang kayak saya ini mau nyalon bupati, susah karena tidak punya uang. Mau nyalon anggota DPR, susah karena tidak punya uang. Tolonglah, banyak rakyat Indonesia yang cerdas-cerdas, pinter-pinter, tapi tidak jadi apa-apa karena mau apa-apa duit dan duit. Kasihanlah yang jadi anggota dewan dan jadi pejabat-pejabat malah orang-orang yang duitnya banyak tapi otaknya sedikit. Saya yakin anggota DPR ini tidak ada yang lulusan pakai C. Nggak ada yang lulusan SMA, minimal S1, S2, S3, dan S Samsung Galaxy. Sudah, Pak, saya sebagai rakyat titip, tolong jangan legalkan money politik. Kalau bisa, ubah aturannya, karena Bapak ini yang bisa bikin aturan kan. Ya sudah, bikin aturan yang bisa menghentikan money politik. Itu saja pesan saya, Pak. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas. Dan bahasanya dilegalkan saja, batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan, kita kucing-kucingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar, bukan lagi pertarungan para negarawan, para politisi dan negarawan, tapi pertarungan para saudagar. Karena tidak punya uang pasti tidak menang. Rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer, kondisi ekosistem masyarakat. Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta. Karena ini permainan semain di situ kalau bisa tindak sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini lewat PKPU pada batasan tertentu. Saya harus mengatakan di Metro TV ini ya, memang di pemilu kemarin ini di segala level baik DPRD kabupaten kota, provinsi maupun RI itu ya bagi uang. Belum ada ya. Itu. Jadi Bagi-bagi uang. Bagi uang ke rakyat itu. Apalagi di tingkat kabupaten kota. Boleh saya katakan 99% caleg terpilih di tingkat kabupaten kota itu karena bagi uang. Itu. 99%. Hampir tidak ada yang tidak dipilih itu karena pakai kampanye manual gitu, pasang APK, pidato-pidato begitu, hampir tidak ada. Tetapi yang tidak terpilih sudah bagi uang, seperti saya tulis tadi itu lebih banyak lagi. Jadi yang tidak terpilih sudah bagi uang itu lebih banyak lagi. Jadi Sylvia sekali lagi semangatnya ini adalah semangat untuk perbaikan ya. Jadi semangat seluruh kata-kata yang saya sampaikan ini agar ke depan kemudian ya pemilu kita yang sudah sangat high cost ini ya, khususnya terkait politik uang ini tadi, ini bisa kita perbaiki. Jadi tidak ada semangat lain. Jadi itu penting dulu dicatat itu. Oke. Tapi ada pernyataan yang menarik dari Bang Jansen barusan. 99% caleg itu terpilih karena politik uang. Saya itu termasuk yang samping dan depan. Harus saya katakan kalau di tingkat kabupaten kota ya. Jadi begini. Sebenarnya kalau 2019 yang lalu politik uang ini belum terlalu kental. Jikapun kental begitu, uang 10.000 kalau untuk RI ya 15.000, 20.000 itu masih laku. Jadi 10 jumpa 5.000, 10 jumpa 10.000 masih laku. Kalau yang kali ini enggak, ini kita harus buka-bukaan. Tapi kalau di tingkat kabupaten kota ini lebih tinggi lagi, Sylvia. 10.000 udah nggak laku ya? Aduh, berapa minimal? 100.000 pun nggak laku. Oh, DPRD kabupaten kota udah nggak laku 100.000. Ini kita harus buka
buka-bukaan apa adanya ya. Itu dia, agar ke depan ini jadi perbaikan. Ini saya harus mengatakan, bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar. Sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya, adalah 18,7 miliar atau bantuan Oke, jadi itu tadi ya soal bansos dan soal money politik yang ada dari partai-partai, ya kan? Ada dari salah satu partai itu menginginkan untuk dilegalkan saja.